Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap mendoakan buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya ya. Yang lagi banyak hutang, insya Allah Allah lunaskan hutangnya. Yang punya hajat apapun itu, insya Allah Allah wujudkan itu semuanya. Yang penting kuncinya yakin, terus berdoa kepada Allah, nggak putus asa, kemudian sabar, istiqomah. Insya Allah apapun yang menjadi hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa bersyukur ya, tetap selalu saya ingatkan jangan lupa bersyukur. Di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, walau faktanya saat ini kita lagi banyak hutang, lagi banyak masalah, yuk terus bersyukur. Karena bersyukur itu salah satu kunci untuk kita menjadi orang berlimpah. Nah, sambil menonton video ini, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Tuliskan. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, aku kaya. Sudah, tuliskan saja. Tuliskan saja. Kalau faktanya saat ini berbeda, nggak apa-apa, tuliskan. Insya Allah dengan kita terus bersyukur, tuh Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan, akan terus menambah rezeki, termasuk jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Baik teman-teman semuanya, sebagai informasi ini ya, sebelum materi, tetap saya informasikan yang ingin bergabung di Mahkota Hati, monggo japri saya ya. Kita bisa sharing, mau masuk grup umum monggo, mau ikut kelas online monggo. Nah, baik, di video kali ini tuh saya ingin menjawab pertanyaan yang pertanyaan ini juga sebenarnya sudah saya jawab, dan ini lebih menguatkan dan meyakinkan buat Anda semua ya yang saat ini sedang terjerat masalah hutang. Nah, ketika kita banyak hutang itu kan pastinya bingung, stres, takut gitu ya, takut, pokoknya segala macam nggak enakan itu kita alami. Nah, pertanyaan itu begini, apa yang harus kita lakukan ketika sudah jatuh tempo kita nggak punya uang untuk bayar utang? Ini yang terjadi, yang sering, pasti saya yakin yang sering dialami bagi teman-teman yang sedang banyak utangnya, dan ini juga dulu kan saya alami. Nah, saya akan jawab ya, bagaimana cara, apa yang harus kita lakukan, atau bagaimana caranya saat jatuh tempo sudah tiba, tapi kita nggak punya uang. Pastinya kita ketakutan, pastinya kita khawatir, kita cemas, apalagi kita tahu kalau yang si penagih hutang itu misalnya rentenir nih, galak, pasti kita takut dimarahi, dicaci gitu ya. Tapi dalam hal ini saya ingin kasih tips ya, tips buat teman-teman semuanya, bagaimana caranya ketika kita nggak punya uang itu untuk menghadapin jatuh tempo kita nggak bisa bayar angsuran. Saya itu tetap panduannya pada kembali ke Allah ya teman-teman semuanya, kembali ke Allah, dan selalu saya itu mengajak teman-teman semuanya untuk terus memperbaiki tauhid kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, karena di dunia ini tuh Allah yang ngatur semuanya, Allah yang menggenggam, Allah yang menggerakkan langkah kita, kehidupan kita, masa depan kita, semuanya Allah. Nah, ketika Anda sudah berada di posisi itu dan Anda mentok, Anda nggak ngerti lagi harus berbuat apa, dan Anda nggak punya uang untuk membayar hutang, sudah jatuh tempo, salah satu langkah yang selalu saya sampaikan itu adalah Anda harus ke Allah dulu. Nggak ada cara lain, harus ke Allah dulu. Pokoknya ke Allah dulu teman-teman semuanya. Nah, amalannya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang diamalkan, apa yang dibaca zikirnya. Nah, untuk amalan nanti saya terangkan ya, tapi angka awalnya Anda harus ke Allah dulu. Dengan situasi kondisi Anda malas, kemudian Anda gemetar, ketakutan, dan harus dipaksa, Anda harus ke Allah dulu. Pastinya kan kita tuh terdesak, pingin sekali ada bantuan, pertolongan supaya kita bisa ngelewatin itu ya. Kita berharap semoga kita ada uang sehingga kita bisa bayar itu. Nah, caranya Anda ke Allah dulu, cobalah Anda sholat hajat dulu 2 rakaat. Saya berkali-kali sampaikan ke Allah dulu, ke Allah dulu. Ada juga tuh yang ya ini ya japri ke saya tuh, ya benar Pak Ustadz harus ke Allah dulu, tapi kan harus tetap kita bayar utangnya, harus pakai uang, sementara uang nggak ada. Apakah dengan hanya berzikir aja kita nggak ikhtiar itu uang bisa datang? Nah, ini menurut saya yang salah kaprah ya. Kalau Anda berpikirnya ini ya, semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita, Anda akan stres sendiri, dan ketika Anda berada di posisi itu yang membuat Anda stres, itu yang membuat Anda itu bingung, cemas, ketakutan, karena Anda berpikirnya gimana cari uangnya, di mana zaman sekarang tuh, di mana orang ada yang minjam uang tanpa bunga dan segala macam lah, itu komplain-komplain ke saya ya gitu. Ya, saya memaklumin itu. Tapi dalam hal ini sesuai pengalaman saya teman-teman semuanya. Pastinya ketika kita berada di posisi itu kan yang paling kita harapkan itu adalah pertolongan Allah, keajaiban gitu, bahasa kita keajaiban. Nah, bagaimana kita bisa meraih keajaiban itu kalau kita nggak kembali ke Allah? Keajaiban itu hanya Allah. Solusi keajaiban itu Allah yang berikan. Nah, kalau Anda ingin dapatkan keajaiban itu ya Anda harus ke Allah dulu. Nah, seperti saya katakan tadi, Anda coba sholat hajat dulu 2 rakaat atau 4 rakaat. Sholat Anda hajat 4 rakaat.
gitu ya, 2 kali salam atau 2 rakaat boleh. Tapi kalau misalnya Anda terdesak, bikin banget pertolongan Allah, coba deh sholat hajat itu 4 rakaat. Nah setelah sholat hajat itu Anda baca doa Nabi Yunus sebanyaknya, yang Anda mampu. Misalnya dalam hal ini saya sarankan baca doa Nabi Yunus itu 40 kali. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Selesai Anda sholat hajat gitu ya. Nah perkara sholat hajat ini sama seperti sholat biasa. Sholat sunat biasanya, bedanya itu niatnya saja. Mungkin ada yang belum tahu ya bagaimana cara sholat hajat. Kalau ingin lebih detail boleh nanti teman-teman tuh cari di Google cara sholat hajat, itu kan pasti banyak. Ini saya sampaikan simpelnya aja. Anda sholat hajat dulu, baca Fatihah, selesai baca Fatihah ayatnya boleh bebas saja mau. Yang penting nggak baca surah nggak apa-apa. Kalau yang penting kita baca Fatihah itu boleh. Nah selesai Anda sholat hajat, baca tuh doa Nabi Yunus sebanyaknya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanaka ini maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang zalim gitu. Di saat kita membaca doa Nabi Yunus itu kan mengarahnya itu pada ampunan Allah ya. Nah doa Nabi Yunus ini sangat dahsyat teman-teman semuanya. Kisahnya itu pastinya tahu ketika Nabi Yunus itu masuk ke dalam perut ikan paus ya. Kita bisa bayangin lah, ini pernah saya sampaikan ya, di dalam perut ikan itu gimana, gelap ya kan, nggak ada lampu. Pastinya perasaan kita tuh semuanya, nggak usah deh kita kesannya itu kisahnya Nabi Yunus, kita sendiri deh berada di satu ruangan yang gelap, nggak ada lampu, nggak ada cahaya, semua pintu tertutup gitu ya. Bagaimana rasanya? Pasti kita ketakutan, cemas, khawatir gitu ya. Ya bisa-bisa kalau kita berada di posisi itu bisa-bisa kita nangis ya, ketakutan lah segala macam. Nah ketika Nabi Yunus berada di posisi itu, dia kan nggak minta keluar, tapi Nabi Yunus itu minta ampunan sama Allah, bahwa dia mengakui dirinya ini banyak dosa, sesungguhnya aku ini zalim ya Allah. Nah itu kita lakukan. Anda ketika membaca doa Nabi Yunus itu benar-benar Anda menyadarin bahwa Anda ini benar-benar banyak dosa. La ilaha illa anta, agungkan Allah, tiada ada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, sungguhnya aku orang zalim, ampuni aku ya Allah ampuni aku ya. Terus baca gitu. Oh, benar-benar Anda merengek ke Allah, benar-benar mohon ke Allah gitu, sampai Anda merasakan ketenangan itu dulu. Nah setelah Anda tenang, sudah hadapin kenyataan itu. Kalau misalnya Anda tetap ditelepon atau diteror, ya sudah katakan, angkat. Yang penting mental Anda harus Anda siapkan. Anda dicaci, Anda dimaki, itulah resiko yang harus Anda terima. Tapi yang terpenting poinnya di sini yang perlu saya sampaikan adalah langkahnya sudah benar. Artinya kita mengadu ke Allah dulu, mengadu yang punya dunia ini, mengadu yang punya kehendak atas segalanya. Nah dulu tuh ketika saya melakukan seperti itu, banyak keajaiban yang terjadi. Keajaiban itu tidak seperti yang saya harapkan ya saat itu ya. Maksudnya nggak serta-merta misalnya saya tuh harus bayar uang 3 juta, nggak serta-merta dapat uang 3 juta, enggak begitu. Tapi pernah juga satu kejadian tuh, saya pernah juga butuh uang 1.500.000, saya sholat hajat dulu, tiba-tiba ada teman yang bantu gitu, ada juga. Tapi kebanyakan yang saya rasakan itu adalah ketika saya ngamalin itu, yang nagih itu nggak datang, atau yang nagih itu lembut orangnya, atau yang nagih itu ngasih kelonggaran. Pokoknya banyak pertolongan Allah. Nah coba Anda lakukan itu. Ketika Anda benar-benar ketakutan, udah lakuin dulu, paksa itu semampu Anda, dan Anda ngadunya ke Allah dulu, supaya itu dibimbing kita ke Allah, supaya kita dikasih kekuatan untuk menghadapi itu semua. Nah perkara hasilnya seperti apa nanti, itu sudah bukan wilayah kita, itu sudah bukan ranah kita, itu sudah ranahnya Allah. Wilayah kita, ranah kita itu meminta, berdoa, memohon kepada Allah. Selebihnya hasilnya itu ya Allah. Kalaupun kita sudah lakukan sholat hajat, tetap itu hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, kita tetap dimaki, kita tetap dipaksa, diancam harus bayar, harus cari uang dan segala macam. Dan itu harus kita jalani, dan itulah yang terbaik. Nah di sana itu Allah bukan zalim, Allah bukan nggak ngabulin doa kita, tapi Allah ingin lihat kesabaran kita, Allah ingin mendidik kita supaya kita sabar dulu, nerima dulu gitu ya. Nah itu harus kita terima, dan kunci terpenting dalam kita menyelesaikan masalah, apakah itu utang atau yang lainnya, itu adalah sikap menerima itu, siap menerima resiko gitu ya. Kita dimaki, kita diancam dan lain sebagainya, itu resiko yang harus kita terima. Sehingga dengan itu nanti muncul rasa ridho kita. Nah makanya yang paling penting itu saya sarankan adalah ketika kita mengamalkan satu amalan, itu yang paling terpenting dalam hidup ini itu adalah ridho, ikhlas, menerima ketetapan Allah, kehendak Allah dengan rasa baik sangka, nggak ngedumel gitu ya. Artinya nggak memaki-maki Allah. Kan banyak tuh orang protes, ya Allah gimana, sudah sholat, sudah segala macam. Nah ini jangan, sudah hadapin saja.
Insya Allah saya yakin teman-teman semuanya kalau langkahnya sudah benar, kalau Allah tetap dihadapi, insya Allah pertolongan Allah pasti datang. Nah, bentuk pertolongan Allah itu kita nggak bisa menerka, ada saja caranya. Allah itu punya cara tersendiri untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Allah punya cara sendiri. Jadi yang penting ke Allah dulu, salat hajat dulu, lapor dulu, ente mengeluh sama Allah, ya Allah gimana ini, selesai baca doa Nabi Yunus tadi itu ya, bisa tambahin dengan zikir sholawat, bisa dengan ya Fatah, ya Rojak, banyak zikir-zikir yang bisa menjadi jalan untuk kita membuka pertolongan Allah. Nah, jadi kalau Anda sibuk cari amalan-amalan apa Pak Ustadz, besok harus bayar 50 juta nggak ada uang. Nah, saran saya udah deh, Anda ke Allah dulu datang, Anda berzikir, berdoa yang Anda bisa, insya Allah itu udah bisa menjadi jalan untuk membuka pertolongan Allah. Apakah Anda bersolawat, apakah Anda membaca zikir istighfar dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini saya sarankan baca doa Nabi Yunus 40 kali gitu ya. Boleh ketika sujud, boleh selesai salam itu boleh, yang penting baca. Selesai itu pasrahkan, hadapin. Apapun yang terjadi, insya Allah pasti dikuatkan sama Allah. Kalaupun kita dimarahi, tetap diancam, saya yakin pasti Anda dikuatkan. Pasti dikuatkan sama Allah dengan keyakinan bahwa insya Allah kebaikan. Coba deh teman-teman. Jadi jangan maksakan pikiran itu yang bukan wilayah kita. Kalau kita memaksakan pening, pusing gitu ya, stres memikirkan itu, ya kalau Anda terus menurutin itu, ya Anda akan stres sendiri. Balikkan sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Segera balikkan ke Allah. Nah, cara saya itu begitu, selalu yang saya tekankan di sini adalah balik ke Allah. Ayo ke Allah dulu loh gitu, sholat dulu gitu, nikmati dulu, percaya deh insya Allah baik-baik saja. Itu tadi yang saya katakan, kalaupun hasilnya nggak sesuai apa yang kita harapkan, itu yang terbaik dan itu terima. Misalnya oke, datang tuh penagihnya, saya kasih kelonggaran 3 hari, besok harus cari. Udah ya Anda datang lagi ke Allah, ya Allah alhamdulillah sudah ditolong, dikasih kelonggaran waktu 3 hari, berdoa lagi ke Allah, terus lakukan itu. Terus datang ke Allah, terus berdoa ke Allah. Insya Allah pertolongan Allah pasti datang. Yang jadi masalah kan kadang-kadang kita ini sudah ketakutan, nggak mau ibadah sama Allah, nggak mau datang sama Allah, nggak mau doa sama Allah. Akhirnya yang terjadi kita ketakutan, kita fokus kita pada masalah terus. Ya benar, masalah itu tetap kita pikirkan, tapi porsinya dikecilkan gitu loh. Harus kita libatkan Allah, kita yakin ke Allah bahwa insya Allah Allah menolong. Jadi gitu teman-teman semuanya. Saran dari saya ya, dan dari saya ya. Ini bagi teman-teman yang yakin dengan keajaiban, ya kalau enggak ya juga nggak apa-apa, itu cara saya dulu. Karena itu yang saya lakukan. Bahkan sampai sekarang itu pun saya sering lakukan itu ketika dihadapkan dengan masalah, saya ke Allah dulu. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.